Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pehaba, apa kabar teman-teman sekalian dimanapun berada? Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat dan dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Pada kesempatan ini, di Bincang Bola, kita telah kedatangan tamu istimewa. Dia adalah bek Persiraja asal Sukabumi, Erianto. Kita ucapkan selamat datang di channel ini, Bung. Erianto ini kalau di Persiraja, bahkan dari sebelumnya sudah sering dipanggil itu Pak D. Kalau nanti saya panggilnya Pak D, itu panggilan keakraban gitu. Erianto sendiri, jika teman-teman mengikuti berita bola segala macam, adalah anak Indonesia yang pernah menjadi kapten terbaik di Milan Academy, ya di Milan Academy pada masanya waktu itu. Nah, kita akan coba berbagi pengalaman, bincang ngarang ngidul terhadap perjalanan karir seorang Erianto sendiri. Nah, berangkat ke Persiraja itu dihubungi sama coach Hendry Susilo atau manajemen saat itu? Ya pasti atas rekomendasi dong. Rekomendasi, karena kan waktu itu Persiraja membutuhkan back sayap. Kebetulan saya juga pernah bersama dengan Coach Hendry sendiri dan mungkin direkomendasikan oleh Coach Hendry ke manajemen, dan yang menghubungi saya itu manajemen. Pak Rahman ya? Pak Rahman. Ya. Sekum Persiraja. Sekum Persiraja, ya. Nah, saat itu sebelum itu di putaran kedua atau? Putaran kedua. Putaran kedua ya saat itu. Itu apa ya? Aduh, blank, sorry. Santai-santai gitu kan. Ketika bergabung ke sini di putaran kedua, saat itu kan PSPS juga agak terseok-seok finansial saat itu gitu. Bukan berarti mereka tidak becus, tidak, tapi lagi ada musibah lah ibarat kata. Terus segembong daripada PSPS itu kan berangkat ke Persiraja gitu. Sempat ada tawaran selain Persiraja nggak saat itu? Untuk saat itu ada tawaran lain, malah saya sudah deal bersama tim lokal dari ini, Bandung United yang Bandung United akuisisi dari Blitar kalau nggak salah ya, dari Blitar United ya. Oh iya. Jadi Listiadi ya? Listiadi, Coach Listiadi, saya bahkan udah deal dengan manajemen karena cuman ya itu saya berpikir lagi bahwa prestasi yang saya kejar, target itu. Karena kan kalau tim Bandung sendiri waktu itu terseok-seok juga, sama-sama di papan bawah. Saya memikirnya bahwa prestasi saya harus memperbaiki prestasi saya. Hingga akhirnya Bandung United degradasi ya? Degradasi, betul, degradasi. Ex Bandung United yang sekarang Persiraja Rejam Baskoro, betul. Dan dia top skor. Iya. Top skor. Anak Palu yang kuat. Tapi bagus grafik dia, 3-3-2-1. Betul. Bagus. Cepat dia, termasuk cepat. Cepat tuh ya. Termasuk cepat. Ketika bergabung dengan Persiraja, nggak butuh waktu lama bagi Pak Ade untuk menyegel satu posisi di situ kan itu. Pokoknya kalau sebelah kanan tuh udah Pak Ade lah gitu. Sesekali diganti sama yang lain itu. Pak Ade sendiri kan sebenarnya bukan hanya bisa jadi wingback kanan kan? Iya. Gelandang bertahan juga. Iya. Dulu ketika di Milan itu main di wingback kanan atau gelandang bertahan? Gelandang bertahan. Transformasi benar-benar main di kanan itu dari Madura dulu ya? Enggak, sebelumnya saya kan di Milan itu saya Coach Yanto Menas taruh saya di gelandang bertahan. Sama stopper waktu itu ya. Ketemu berseiring berjalannya waktu, ketemu dengan Coach Indra Sapri. Jadi, di timnas. Coach Indra Sapri bilang, udah kamu main bek kiri atau enggak bek kanan, memanfaatkan kecepatan yang kamu miliki. Seperti itu. Jadi semenjak itulah 2012 ketemu Coach Indra Sapri, saya sampai sekarang main bek kiri, bek kanan, lebih sering ya. Bahkan mungkin untuk sekarang saya suruh main gelandang harus adaptasi lagi. Lama sekali. Daripada main gelandang kayaknya mending main sayap kiri, sayap kanan, sama bek kiri, bek kanan. Karena udah terbiasa dengan overlap dan seperti itu. Pak Ade sendiri kaki topnya kanan atau dua-duanya hidup? Dua-duanya hidup. Dua-duanya hidup. Alhamdulillah. Panjang sih ceritanya. Ada ceritanya. Jadi awalnya itu memang saya tidak bisa menendang kaki kiri.
tidak bisa menendang kaki kiri. Waktu itu sempat saya sakit main bola kena ankle, kaki kanan tuh kena ankle. Jadi saya coba kaki kiri, latihan kaki kiri terus nendang tuh kaki kiri terus karena kaki kanan kan sakit. Seiring berjalan waktu setelah kaki kanan sembuh, akhirnya seimbang, dua-duanya jalan langsung. Hikmahnya itu. Hikmahnya itu lah, hikmahnya itu betul memang. Untung nggak mati yang kanan. Kalau yang kanan nggak tahu. Karena ada temen di kampung gitu, dia terobsesi kali itu menghidupkan kiri ya. Dia nggak akan main sebelah kanan. Sekarang kejadiannya hidup kirinya mati kanan. Kanannya mati ya. Itu efek ya. Ya efek gitu. Nah terus kan di Persiraja boleh dibilang atau Pak D bisa mengklarifikasi itu. Pak D kembali menemukan top performa di Persiraja sendiri. Benar nggak? Ngerasa nggak itu? Atau ya sama aja sih? Iya, untuk catatan pribadi saya pribadi. Saya merasa karena dari awal karir saya memang kan naik turun. Saya merasa di Persiraja ini agak stabil. Performa saya memang agak stabil. Saya merasa pribadi, itu penilaian orang ya masing-masing. Cuman saya pribadi yang saya rasakan adanya kestabilan saya bermain dikarenakan ya situasi, kondisi bersama rekan-rekan, bersama pelatih, itu sama-sama mau kerja, kompak kita. Jadi itu yang memacu saya untuk terus lebih baik lagi. Dan merasa sangat puas ya hingga gini karena terlibat langsung membawa Persiraja promosi ke Liga 1. Iya, itulah catatan di awal tadi saya bilang bahwa ada beberapa tim yang menawarkan saya untuk bergabung ke tim Liga 2 waktu itu ya. Saya memilih untuk prestasi bahwa ada tujuan untuk saya bermain sepak bola itu pasti punya target dan suatu kebanggaan buat saya bisa terjun langsung bersama Persiraja promosi. Ya pastilah kan. Terus kerasan nggak sih di Asia? Alhamdulillah kerasan ya. Apa sih yang membuat terasa nyaman gitu di Persiraja? Kalau misal kejar kontrak mungkin bisa dapat di mana yang lebih, bisa jadi. Atau ya saya tidak tahu kan gitu. Atau mungkin mengejar keistimewaan dari sisi apa gitu, bisa juga. Apa sih? Sebenarnya sih yang membuat saya nyaman sesuai dengan alur jalan saya ya. Saya hidup sederhana dengan keadaan yang ya serba biasa lah, tidak dengan kemewahan dan juga dengan apa ya, ibadah yang menurut saya auranya beda. Auranya memang ya Serambi Mekah itu ya di sini gitu. Saya merasa nyaman di sini untuk memperbaiki diri saya, memperbaiki rohani saya di sini, itu bagus gitu. Jadi dengan rekan-rekan tim pun ya kita merasa nyaman, saling membantu gitu, saling berkomunikasi. Kekeluargaannya sangat hangat sekali. Ngomong-ngomong memperbaiki diri, ngerasa hancur gak dulu? Hanya ingin lebih dekat aja. Iya. Biar ada joke ya teman-teman. So lolos kemarin, meloloskan Persiraja. Kemudian dipertahankan Persiraja, ketemu klik ya gitu. Ada nggak tawaran selain Liga 2? Saya yakin Liga 2 banyak tawaran. Liga 1 ada yang nawarin nggak saya gitu? Aduh, Liga 1 nggak ada kayaknya. Tapi kalau Liga 2 yang kontraknya jumbo-jumbo lumayan banyak ya? Banyak. Kalau Liga 2, karena kan mungkin nggak ada yang nawarin karena saya kan tidak memakai agensi. Saya tidak memakai agensi, jadi saya pribadi berusaha langsung gitu. Untuk tim Liga 2, ya banyak yang nawarin, cuman ya itu sebuah kebanggaan buat saya untuk nama Persiraja gitu. Tapi rata-rata sih yang main di Persiraja itu sih lah karena itu keluargaan segala macam. Nah, gitu. Sering lah ke mes atau kita ngopi di luar, memang hangatnya itu ya. Terus apa sih target
Pak Adi sendiri bersama Persiraja sendiri kemarin sudah meloloskan meskipun tidak ada degradasi tahun ini, apa sih target? Pasti ada target secara pribadi. Ya, I know gitu, which is biasa kan jawaban anak bola tuh ingin melakukan yang terbaik, kerja keras, biasa kali itu. Dan secara pribadi pengennya jangan di bawah kali, pengen 5 besar, 10 besar itu seperti apa? Untuk target saya pribadi, saya ingin membawa Persiraja lebih baik. Maksudnya lebih baik dalam artian meskipun tidak degradasi, tetap kita buktikan bahwa ya kita mau sama-sama kerja, sama-sama saling membantu untuk prestasi Persiraja gitu. Untuk saya pribadi ya pribadi saya bahwa saya harus performa saya harus diperbaiki. Di setiap pertandingan saya harus stabil terus untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Dan manajemen juga kan. Nah. Pastinya dari manajemen untuk tahun depan. Iya. Nah, kalau andai lah. Enggak lah, kemudian kita andai nih. Meskipun liga video ini kebetulan diambil sebelum liga mau bergulir gitu, mau tayangnya ya pas Anda nonton ini gitu. Andainya tahun depan kembali dihubungin segala macam, tapi ada juga tawaran Liga 1. Liga 1 mana dulu? Liga 1 Indonesia nih. Nah. Emang kalau diajak ke Liga Thailand mau? Mau lah. Cari pengalaman karena ada beberapa juga pemain yang sempat temuin pengen dia nggak mau bukan underestimate Liga Thailand, semua kita tahu one of the best di Asia Tenggara gitu. Tapi karena soal makanan segala macam itulah. Kalau sekarang kan Yanto Basna di sana kan, kakak Yanto Basna. Kalau Liga 1 kalau ada dilema nih, mikir-mikir dulu kan? Ya pastilah itu kan pertimbangan banyak harus dipertimbangkan gitu, seperti misalkan jarak, keluarga gitu kan. Kalau misalkan mungkin jaraknya jauh, sama-sama jauh kan lebih baik di tempat yang sudah nyaman gitu kan. Tapi kita kembali lagi antara saya dikasih kesempatan dari manajemen tahun depan atau tidak ya nanti kita putuskan lah. Iya. By the way, baru siap nikah nih. Dan udah lama nikah. Baru punya anak. Nikah udah lama. Cowok ya? Cowok. Nggak sempat lama lihat anak langsung balik ya? Kebetulan cuman seminggu ya. Seminggu pas hari 7 hari itu langsung berangkat karena ya kita profesional lah. Tapi berat ya? Berat lah. Berat sekali meninggalkannya. Kasihan juga kan istri di rumah mengurus gitu. Cuman ya tuntutan saya juga pekerjaan profesional nafkah juga kan jadi gitu nafkah. Kan. Istri orang nggak jauh dari tempat tinggal? Enggak jauh. Istri masih satu daerah. Jadi alhamdulillah kedua orang tua beliau juga kedua orang tua saya menemani lah. Menemani. Nah, bahkan di saat pesta pernikahan itu ada terekam teman-teman, Erianto Cup gitu, dihadiri orang nomor 2 di sana kabarnya. Gitu. Orang 2. Berapa tim sih saat itu? Di hajatan itu? Saat itu saya 32 tim. 32 tim. Rame ya? Rame. Itu yang daftar di belakang masih banyak. Cuman saya batasin karena waktu kan. Iya. Berapa hari tuh? Saya bikin 12 hari. 14 hari sama final tuh. 2 minggu juga. Iya, waktu itu pembukaan didatangi oleh legend Persib lah ya kan. Tantan ya. Dan yang lainnya kayak Cucu Hidayat, Daniel Arif gitu. Dan itu di set sama penitianya saat itu. Saat itu emang atau Erianto sendiri yang menghubungin mereka? Enggak, jadi ya ada panitia lah, ada panitia yang set biar memeriahkan aja seperti itu. Tapi di daerah Pak Adi sendiri setiap hajatan itu buat terekam sudah menjadi hal yang lumrah dan kalau nggak ada itu agak kurang mewah gitu ya? Ya kalau di sana kultur. Tradisi lah ya, tradisi ya. Jadi kalau di sana itu memang kulturnya seperti itu. Jadi setiap ada acara, mau nikahan, mau sunatan gitu kan, tetap harus ada olahraga gitu. Olahraga yang biar bergairah masyarakat di sekitar itu ada hiburan gitu seperti itu. Jadi kalau di saya kan agak di pinggir ya. Jadi
ya hampir sama kayak di sini lah, tidak agak jauh ke tempat-tempat nongkrong. Jadi cuman hanya di olahraga, tempat fasilitas olahraga lebih banyak gitu. Jadi saat kita mengadakan acara tanpa adanya tarkam atau pertandingan olahraga itu kurang afdol kayaknya. Kurang afdol. Berarti kalau hajatan itu hanya dangdut saja biasa. Biasa kalau menurut saya. Kalau menurut saya biasa. Kalau menurut. Tapi emang saya emang bercita-cita dari dulu gitu, dari sebelumnya memang alhamdulillah ada rezeki lah gitu. Ada rezeki lebih, bisa intinya membahagiakan orang-orang lah, membahagiakan masyarakat di sekitar gitu. Dan kalau di Jawa Barat untuk level terkam, anak-anak Sukabumi itu terkenal sekali ya. Anak-anak Sukabumi ya. Ya lumayan lah untuk daerah Bogor, Depok, daerah Tangerang itu anak-anak Sukabumi ya termasuk anak-anak yang kalau di Tarkam tuh bagus. Cuman kalau di liga ya itulah mental namanya, mentalitasnya. Kalau untuk di liga ya kurang, masih perlu dibenahi lagi gitu. Seperti itu. Karena kan sebenarnya di Sukabumi sendiri ada 3 tim Liga 3 yang memang di kabupaten aja udah ada 3 tim. Cuman ya itu tidak pernah bisa naik atau promosi gitu karena ya hanya semacam mentok selalu ya. Mentok selalu gitu. So ini Pak De kan pernah ke Milan gitu, San Siro, jumpa dengan orang-orang hebat, naik turun karir gitu. Kalau untuk tim sendiri Pak D suka tim apa? Tim favorit. Tim favorit saya lebih senang ke AC Milan. Kebetulan memang karena bukan saya pernah ke sana ya. Tapi memang bisa lebih menguatkan gitu. Dengan ke sana lebih menguatkan lagi. Lebih menguatkan lagi karena saya melihat sejarahnya AC Milan. Berarti tipe-tipe pecinta sepak bola yang suka sejarah ya? Iya, sejarah. Jauh-jauh dengan saya Liverpool lah ya, seangkatan gitu. Udah juara nih. Udah juara. Di Papua 30 Jadi tahun. Dong. Hah? Jadi nikah dong? Haruslah. Terus apa tuh? Kalau untuk pemain favorit? Kalau untuk pemain favorit waktu di AC Milan itu saya sekarang yang pindah dari PSG pindah ke Chelsea. Dari PSG pindah ke Chelsea. Siapa tuh? PSG pindah ke Chelsea. Resmi apa enggak? Siapa? Thiago Silva. Oh, Thiago. Udah resmi kan kemarin? Udah resmi. Saya waktu di AC Milan lebih senang lihat dia. Dia kan roh Milan juga pada masanya, gitu, menjadi leader di PSG kan. Dan salah satu motivasi Chelsea mendatangkan dia tuh karena boleh dibilang sorry to say gitu, lini bawah Chelsea bapuk sekali ya. Kalau bawahnya ya, ya nggak apa-apa. Mentang-mentang bagus udah dari depan naik. Juara bebas. Iyalah. Pernah beberapa kali di timnas U16, ya. U16, U19, ya. Terus timnas pelajar. Timnas pelajar gitu. Pernah mengharumkan Indonesia di Milan Junior Camp, pernah juara di Hong Kong saat itu, HKFA Cup. Kalau ditanya pengen ke timnas, nyaris tidak ada pemain yang tidak punya mimpi untuk itu. Ya. Pak D kelahiran 96. 96. Peluang ke sana itu masih besar dan dalam hati optimisme itu masih tinggi untuk masuk ke senior. Itu memang untuk persaingan memang begitu berat. Saya lihat di posisi yang satu posisi dengan saya itu ada pemain senior, ada yang berpengalaman, ada yang lebih bagus lah. Saya pribadi memang banyak kekurangannya, tapi tidak mungkin kan? Tidak mengucilkan untuk saya terus berusaha untuk mendapatkan satu posisi di timnas senior gitu. Karena memang keinginan saya memang bukan hanya sebatas di timnas junior aja. Saya sangat bermimpi bahkan untuk berada di level senior gitu. Dengan ya memulai saya kerja keras lagi, lebih baik lagi, bahkan mungkin harus nambah latihan dari pemain-pemain senior yang udah ada gitu. Berarti itu ya siapapun lah mimpi itu nggak pernah padam kan? Nggak pernah padam karena masih ada kesempatan, peluang masih besar buat saya dan ya tinggal diri saya aja mungkin untuk mencapainya seperti apa. Oh, ya. Amin lah. Kami hanya bisa mendoakan, mensupport lah, gitu, insya Allah. Amin.
dan bukan tidak mungkin, karena kalau masih di era Sintayong dia butuh pemain yang punya endurance yang tinggi, kuat, strong segala macam, dan Pak D punya itu selain speed. Kalau menurut saya ya, dua hal yang paling membekas bagi saya dari seorang Pak D atau Arianto, speed dan kuat. Dan itulah mengapa dia itu langsung nyetel dengan Henry Susilo, dan dia itu langsung nyetel dengan Persiraja yang motonya adalah lantak laju. Ketemu karakternya, ketemu gitu kan itu. Selain dua itu, Pak D merasa apa yang istimewa sih dari diri sendiri? Saya nggak merasa istimewa. Yalah, itu kan jawabannya. Maksudnya gini, ukur sendiri. Kita kan bisa ngukur sendiri. I know saya diberikan oleh Allah, saya punya speed yang bagus, saya punya daya tahan yang lumayan bagus gitu. Selain dua itu, apa sih? Nggak ada, saya nggak ada merasa nggak ada yang merasa lebih dari orang. Cuman ya saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri, untuk nama besar tim gitu. Ya selama masih ada kesempatan saya akan memberikan yang terbaik gitu. Kalau saya harus merasa bahwa saya istimewa di sini, enggak, saya nggak punya keistimewaan. Saya hanya orang biasa yang hanya ya memberi memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Itu apa adanya atau tawaduk sih? Dua-duanya. Dua-duanya. Well, mungkin terakhir teman-teman. Dari banyak pemain Persiraja, sebutkan. Maksudnya semua bagus pada Persiraja. Dari semua pemain Persiraja, siapa sih di Persiraja? Siapa sih? Satu orang saja. Idola lah, atau orang yang paling sesuatu di mata Arianto. Satu orang. Kalau saya lebih suka ke Bang Depri. Depri. Kenapa? Dia orangnya santai, tidak terlalu banyak neko-neko ya. Terus juga dia buktikan di dalam lapangan, main bagus, intinya menjadi senior yang bisa saya contoh, panutan lah. Dan salah satu pemain yang usia 30-an di Persiraja yang paling rajin menambah ya, betul. Luar biasa. Saya termotivasi dari situ. Dari situ saya lihat, saya pertama datang saya ke Aceh melihat Bang Depri ini latihan sendiri nambah. Saya waktu itu memang belum mengenal kan? Belum ya udah tahu. Kenal, cuman belum lebih dekat gitu. Cuman saya perhatikan, oh ini patut dicontoh gitu. Untuk sesuatu saya pribadi yang positif sekali. Oke, Pak Ade, pada akhirnya waktu pula lah yang menyudahi ngobrol-ngobrol kita di bincang bola pada kesempatan ini. Saya Ihsan Maulana mengucapkan ribuan terima kasih. Sama-sama. Doa saya dan doa banyak masyarakat Aceh, mudah-mudahan seorang Arianto bertumbuh dengan baik, berkembang dengan pesat, terhindar dari cedera-cedera parah, sukses selalu, sehat untuk keluarga, orang tua, istri, anak, dan seterusnya. Dan dapat meraih apa yang dicita-citakan. Amin ya Rabbal Alamin. Untung-untung masih bersama Persiraja. Jikapun tidak, kita jumpa sebagai lawan di lapangan dan tetap jadi sahabat di luar pertandingan. Itu pasti. Teman-teman, dari bincang bola kami tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah khazanah pembendaharaan pengetahuan kita terhadap dunia si kulit bundar di Nusantara, lebih dekat head to head dengan pemain. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan tadi ada manfaatnya, silakan tekan tombol like, comment, and share. Don't forget subscribe. Tapi jika Anda merasa apa yang kami sampaikan itu banyak tanda kutipnya, ya nggak masalah. Dan kita fair. Silakan tekan tombol dislike. Tekan aja, nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya Arianto undur diri, saya Ihsan Maulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan ragam bintang tamu, ragam topik. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia semakin baik dan maju, Persiraja tetap lantak laju. Dan jaya sepak bola Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.